Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Persahabatan yang ku anggap sebagai hubungan saudara kini hancur setelah sahabatku sendiri tega rebut suamiku saat aku hamil. 1 tahun kemudian ku buat ia menangis menyesal. Namaku Raina. Aku adalah ibu dari seorang anak lelaki yang kini berusia 5 tahun. Namanya Dava, anak manis yang selalu bangun dengan pelukan dan ciuman kecil di pipiku, membuat pagi-pagiku tak pernah terasa benar-benar sepi. Hidupku dulu biasa saja. Sederhana, tapi bahagia. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, berdinding kayu dengan cat yang mulai pudar, tapi disitulah tawa Dava bergema paling lantang. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, menyisir rambut Dava dengan teliti, dan mengantarnya ke tempat penitipan sebelum berangkat kerja. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Tidak ada yang spesial dari pekerjaanku. Memeriksa invoice, menanggapi email, mencatat pengiriman barang, tapi aku bersyukur. Karena di sana aku punya seseorang yang membuat hari-hari terasa ringan, Della. Della adalah sahabatku. Kami masuk bersama sebagai anak magang, sama-sama tidak punya siapa-siapa di kota ini. Dari awal, kami saling melengkapi. Della yang cerewet dan ceria, dan aku yang lebih pendiam dan penuh pertimbangan. Kami makan siang bareng setiap hari, berbagi bekal dan curhat tentang bos yang menyebalkan atau klien yang drama. Kalau suatu hari aku kaya, Rain, kata Della suatu sore sambil menyuapiku potongan nugget dari piringnya, aku bakal bawa kamu dan Dava liburan ke Bali. Kita stay cation seminggu, makan seafood tiap hari, dan kamu gak usah mikirin kerjaan sama sekali. Aku tertawa waktu itu, menyeruput teh manis dari botol bekas air mineral. Asal jangan cuma janji, ya. Aku serius, katanya sambil mencubit pipiku. Kamu tuh udah kayak keluarga. Aku mungkin gak tahu gimana rasanya jadi ibu tunggal, tapi kamu kuat banget, Rain. Aku salut. Ada haru yang menyesak di dadaku saat itu. Della adalah satu-satunya orang yang pernah berkata seperti itu. Bahkan keluargaku sendiri pun jarang mengakui betapa berat perjuanganku membesarkan Dava sendirian. Dia sering datang ke rumah, membawa camilan kesukaan Dava atau sekadar memelukku sambil berkata, "Kalau kamu capek, izinin aku bantu. Aku di sini." Kupikir aku telah menemukan tempat berlindung. Kupikir Della adalah rumah kedua. Tapi yang tidak pernah kukira adalah rumah itu bisa runtuh bukan karena badai dari luar, tapi karena api kecil yang dia nyalakan sendiri, diam-diam, tepat di belakang punggungku. Dan luka paling dalam bukan berasal dari orang asing, tapi dari sahabat yang kau yakini tak akan pernah menusukmu dari belakang. Aku dan Della seperti saudara kembar yang lahir di hari berbeda. Sejak hari pertama kami diterima bekerja di kantor yang sama, kami seperti sudah ditakdirkan untuk berjalan berdampingan. Sama-sama cerewet, sama-sama cepat panik kalau deadline mepet, dan sama-sama suka mie ayam Pak Kumis di pojokan jalan. Kami berada di divisi yang sama. Jika aku menangani administrasi penggajian dan laporan keuangan bulanan, Della lebih banyak mengurus inventaris dan pembelian barang. Dalam rapat-rapat, kami sering saling melengkapi. Aku berbicara soal angka, Della menyelipkan candaan biar suasana tidak tegang. "Rain, kalau suatu saat kamu pindah divisi, aku resign loh," katanya suatu hari sambil menyeruput kopi instan buatan pantry yang rasanya sudah seperti air rendaman arang. "Lebay," sahutku, tertawa. "Serius? Siapa lagi yang bakal nyodorin aku vitamin tiap pagi? Yang ingetin aku bawa payung, bawa jaket, bawa mantan?"
Kami tertawa keras-keras. Della adalah bagian dari hidupku. Kami bukan sekadar rekan kerja. Kami adalah sahabat yang berbagi uang saat tanggal tua, saling bantu bayarin makan siang, bahkan pernah saling urus saat salah satu sakit. Bahkan ketika aku menikah dengan Arfan, Della menjadi orang yang paling sibuk membantuku mengurus acara pernikahan. Dia yang menemani memilih kebaya, yang ribut soal warna bunga, bahkan yang menangis saat aku disunting di pelaminan. Aku kayak ditinggal nikah kakakku sendiri, ucapnya waktu itu sambil memelukku erat. Tapi aku senang kamu bahagia, Rain. Kamu pantas dapat semua ini. Dan aku percaya. Seluruh hatiku percaya. Setelah menikah, aku tak pernah membatasi hubunganku dengan Della. Bahkan, aku yang mengenalkan Della pada Arfan. Mereka langsung klik. Della memang pandai bergaul. Arfan yang biasanya kaku pun bisa tertawa lepas di hadapan Della. Suatu malam, Della datang ke rumah membawa martabak telur dan es teh manis. Rain, Fan, aku bawa oleh-oleh nih. Tapi syaratnya, aku juga harus makan di sini. Kami tertawa. Aku menyiapkan piring, Arfan membantu membelah martabak. Obrolan mengalir begitu saja. Tentang kerjaan, tentang sinetron yang sedang booming, sampai lelucon konyol soal bos kami yang pelit. Fan, kamu tuh cocok jadi stand-up comedian. Sumpah, ujar Della sambil terkekeh. Rain beruntung dapat kamu. Arfan tertawa, kayaknya aku yang beruntung dapat Rain. Dia tahan dengar ocehanku tiap hari. Aku tersenyum lebar. Bahagia. Malam itu, kami seperti tiga sahabat, bukan sepasang suami istri dan sahabat perempuan. Aku tak pernah berpikir negatif. Hubungan mereka tampak sehat, lucu, dan menyenangkan. Aku justru lega karena Della bisa dekat dengan suamiku. Kupikir, itu bukti betapa kuatnya persahabatan kami. Rain, boleh gak sih aku nitip doa sama kamu? Kata Della suatu hari di kantor, wajahnya tanpa sendu. Doa apa? Doain aku bisa nemu cowok baik kayak Arfan. Aku terkesiap, tapi cepat-cepat menutupi keterkejutanku dengan senyum. Amin, pasti bisalah. Tuhan pasti nyiapin yang lebih baik. Kadang aku mikir, cowok baik tuh udah punah. Aku menatap matanya. Ada sesuatu di sana, tapi aku tak peka. Atau mungkin terlalu ingin percaya bahwa Della tak akan pernah menyentuh hal yang jadi milikku. Karena bagiku, Della bukan cuma sahabat. Dia keluarga. Dan keluarga, seharusnya tak pernah jadi musuh. Setelah menikah dengan Arfan, hidupku terasa makin lengkap. Meski kami tidak bergelimang harta, tapi cinta di antara kami cukup untuk membuat setiap malam terasa hangat, setiap pagi penuh semangat. Apalagi ketika aku tahu aku hamil. Aku menangis saat 2 garis merah muncul di tes PA itu. Tangis bahagia, yang kupeluk erat dalam pelukan Arfan. Terima kasih, ya, udah jadi ayah dari anak kita, ucapku waktu itu, menatap mata Arfan yang basah. Terima kasih karena udah percaya jadi ibu dari anakku, balasnya pelan. Kami begitu bahagia. Dan tentu saja, aku langsung mengabarinya pada Della. Dia menjerit di telepon. Rain, astaga, kamu serius? Aku bakal jadi tante dong. Iya, Del, aku senang banget. Tapi masih awal, doain sehat ya. Duh, kamu pasti makin glowing nanti. Janji ya, aku yang temenin beli perlengkapan bayi. Aku tertawa. Iya, Tante Della. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang berubah. Halus, tidak mencolok, tapi cukup mengusik. Della jadi lebih sering bertanya soal pernikahanku, bukan tentang kabar umum seperti Arfan sehat, tapi lebih ke arah pribadi. Rain, kamu sama Arfan tuh masih sering romantis gitu nggak sih? Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Ya, maksudku, kalian tuh masih kayak dulu nggak? Jalan berdua, atau, ya kamu tahulah. Aku terdiam. Masih sih, walaupun aku lagi hamil jadi lebih sering capek. Arfan pernah ngeluh nggak? Maksudku,
Soal kamu jadi lebih sensitif atau kurang kasih perhatian. Aku menatapnya. Ada senyum di bibirnya, tapi tak sampai ke mata. Nggak pernah, jawabku singkat. Arfan ngerti kok. Dia selalu support aku. Oh, gumam Della. Bagus deh kalau gitu. Aku cuma penasaran aja. Cowok tuh kadang bisa berubah waktu istri mereka lagi sibuk atau beda. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati muncul pertanyaan. Kenapa Della seolah menggali sesuatu? Hari-hari berikutnya, pertanyaannya makin aneh. Rain, Arfan suka pakai parfum apa sih? Yang dia pakai kemarin pas ke kantor tuh enak banget aromanya. Loh, Arfan ke kantor? Iya, dia nganter kamu kan minggu lalu? Aku sempat turun ke lobi, terus dia nyapa. Ramah banget, ya. Aku mengangguk pelan. Rasanya ada desir aneh di dada, tapi aku tepis. Itu cuma Arfan. Itu cuma Della. Lalu ada malam saat aku iseng membuka ponsel Arfan saat dia tertidur. Kebiasaan kecil yang dulu kulakukan sambil iseng melihat galeri foto anak kami yang selalu dia simpan. Tapi malam itu, notifikasi dari Della muncul. Della, kamu belum tidur. Fan? Detak jantungku berubah ritme. Tapi aku tekan rasa curiga itu. Mungkin cuma obrolan biasa. Mungkin mereka membicarakan kejutan ulang tahunku, atau apapun yang tidak perlu kupusingkan. Besoknya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata Della yang berbeda. Lebih lembut, atau justru terlalu lembut saat bicara soal Arfan. Rain, kamu tuh beruntung banget loh, punya Arfan. Aku serius. Kadang aku iri sama kamu. Iri kenapa? Tanyaku, berusaha tertawa. Dia tipe suami ideal. Perhatian, tenang, dewasa. Cowok kayak gitu langka, Rain. Kalau aku jadi kamu, aku bakal jaga dia baik-baik. Entah kenapa, kalimat itu seperti belati kecil yang ditusukkan dengan senyum. Malam harinya, aku rebah di samping Arfan. Hamil 4 bulan membuatku mudah lelah, mudah emosi, dan mudah curiga. Tapi aku belum berani bertanya. Karena saat itu, aku masih ingin percaya bahwa sahabat tak akan pernah menusuk dari belakang. Sejak aku hamil, Della jadi makin sering datang ke rumah. Awalnya aku senang. Rasanya seperti punya saudara perempuan sendiri yang siap membantu kapan saja. Dia datang membawa makanan, membantu membersihkan rumah, bahkan mencuci baju bayi yang baru kubeli. Aku bawa sayur asem kesukaan kamu, katanya suatu siang, meletakkan rantang di meja makan. Harus makan yang seger-seger, biar bayinya bahagia. Aku tersenyum. Makasih, Del, kamu baik banget sih. Dia mengibaskan tangan. Ah, udah kayak keluarga sendiri kok. Tapi seiring waktu, aku mulai merasa ada yang tidak biasa. Entah kenapa, tatapan matanya ke arah Arfan terasa berbeda. Bukan seperti sahabat yang menghormati suami temannya, tapi seperti perempuan yang ingin diperhatikan. Pernah suatu sore, aku bangun dari tidur siangku. Perutku berat, kakiku bengkak. Aku berjalan pelan ke ruang tengah dan mendapati mereka duduk di sofa, tertawa. Gila, Fan, kamu tuh masih ingat jokes itu? Astaga, aku sampai sakit perut. Della tergelak, menyentuh lengan Arfan dengan santai. Arfan hanya tersenyum. Ya iyalah, itu dulu kamu yang cerita ke aku waktu kita lembur bareng di kantor. Kan? Aku berdiri di ambang pintu. Tak berniat menguping, tapi percakapan mereka terlalu akrab, terlalu nyaman. Della menoleh dan tersentak kecil. Rain, kamu bangun? Nih, aku lagi nostalgia bareng Arfan, lucu banget ya. Fan? Aku memaksakan senyum. Iya lucu. Aku tak bilang apa-apa malam itu. Tapi pikiranku dipenuhi rasa tak nyaman. Kenapa Della bisa lebih banyak mengobrol dengan Arfan daripada denganku? Kenapa mereka tampak punya cerita yang tak kukenal? Aku mencoba mengesampingkan perasaan itu, menuduh diriku sendiri terlalu sensitif. Tapi malam berikutnya, aku terbangun karena haus dan berjalan pelan ke dapur. Saat itulah,
Aku melihatnya. Arfan dan Della berdiri di dekat kulkas. Mereka tertawa pelan. Della menyentuh pundaknya, dan Arfan tak menyingkir. "Kamu ingat nggak, Van?" Suara Della pelan. "Waktu kita makan mie instan tengah malam pas habis rapat tim? Aku masih suka keinget ekspresi kamu waktu lidah kepanasan. Waktu itu kamu yang suruh aku tambah cabai rawit 5 biji. Salah kamu sendiri," balas Arfan sambil tertawa kecil. Aku terdiam di balik dinding, dadaku sesak. Jangan keras-keras ya ketawanya," bisik Della sambil menutup mulutnya. "Raina bisa bangun." "Tenang, dia tidurnya pules banget kalau malam," ujar Arfan santai. Aku berbalik ke kamar sebelum air mataku jatuh. Malam itu aku menangis pelan, berusaha menenangkan diriku sendiri. Mungkin mereka hanya bersahabat. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Tapi entah kenapa, insting seorang istri, berbisik bahwa ada yang salah. Esok paginya, saat Della berpamitan pulang, aku berkata datar, "Makasih udah bantuin, Del." Dia tersenyum seperti biasa. "Kamu tuh udah kayak adikku sendiri, Rain. Aku sayang banget sama kamu." Aku hanya menatapnya. "Aku juga sayang sama kamu, Del. Tapi kadang, yang kita sayangi bisa berubah jadi luka paling dalam." Senyumnya sempat goyah. Tapi ia cepat-cepat membalas, "Rain, kamu ngomong apa sih?" Aku menggeleng. "Enggak, cuma ngomong sendiri." Tapi sejak malam itu, hatiku tak pernah tenang lagi. Aku mulai menjaga jarak, mulai mengamati, dan mulai takut akan jawaban dari rasa curiga yang tumbuh di dadaku. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih jeli. Bukan hanya Della, tapi juga Arfan. Dan aku mulai melihat, atau mungkin merasakan, perubahan-perubahan kecil yang perlahan menjadi jurang di antara kami. "Van, kamu pulang malam lagi?" tanyaku suatu malam, saat jam menunjukkan hampir pukul 11. "Lembur, ada laporan yang harus diselesaikan." Suaranya datar, matanya tak menatapku lama. Ia melepas sepatu tanpa melihat ke arahku, lalu berjalan langsung ke kamar mandi. Aku menggigit bibir. Sudah 3 malam berturut-turut dia pulang lewat dari jam 10. Dan setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama, "Lembur." Aku ingin percaya. Aku mencoba percaya. Tapi firasatku mulai menjerit dari dalam dada. "Arfan," panggilku saat kami sudah di tempat tidur. Aku duduk bersandar sambil mengusap punggungku yang pegal karena menggendong anak kami seharian. Jawabnya pendek. "Kamu bisa nggak libur akhir pekan ini? Aku pengen kita pergi bareng, bawa Ray ke taman. Dia suka banget main bola." Dia diam sebentar, lalu menarik selimut. "Kayaknya nggak bisa. Aku ada rapat lanjutan hari Sabtu. Proyek baru, urgent." Aku menunduk, menatap selimut yang mulai kusut di genggamanku. "Van," aku mencoba berbicara lebih lembut. "Kamu kenapa sih? Sekarang kamu jarang banget ngomong sama aku. Kalau di rumah juga lebih sering di kamar, gak pernah peluk aku lagi, bahkan Ray kamu cuekin." Dia tanya, "Papa kenapa gak mau peluk Ray?" Aku gak tahu harus jawab apa. Dia menghembuskan napas berat, lalu duduk dan menatapku, tatapan yang asing. "Aku capek, Rain. Capek banget. Kamu terlalu sensitif. Aku kerja buat keluarga, tapi kamu malah suzon, drama." "Ini bukan soal drama, Van. Ini soal perasaan. Aku ngerasa kita makin jauh. Kamu berubah. Karena kamu juga berubah." Suaranya meninggi. "Kamu lebih banyak curiga daripada dukung aku. Rumah ini jadi penuh tekanan." Aku terdiam, tubuhku membeku. Arfan tak pernah membentakku seperti itu. Bahkan ketika aku sedang hamil pun, dia selalu menjaga nada bicaranya. "Maaf," bisikku akhirnya. "Kalau memang aku berubah, mungkin karena aku juga ngerasa kehilangan kamu perlahan." Dia tak menjawab, hanya memalingkan wajah dan mematikan lampu tidur. Malam itu aku menangis dalam diam.
membelai rambut Ray yang tidur di ranjang kecil di samping kami. Tanganku menggenggam boneka beruang kesayangan Ray, seolah itu satu-satunya yang bisa kugenggam erat saat hatiku pelan-pelan kehilangan pegangan. Aku ingin percaya ini semua hanya fase. Tapi dalam diamku, aku tahu, firasat seorang wanita tak pernah salah. Dan rasa dingin yang kini hadir di ranjang kami, bukan hanya karena AC yang terlalu dingin, tapi karena cinta yang mulai mati. Malam itu, Arfan tertidur di sofa ruang tamu. Katanya terlalu lelah bahkan untuk naik ke kamar. Ray sudah lama terlelap di pelukanku, napasnya halus dan damai. Tapi aku sendiri tak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu, yang menyesak di dada. Pandangan mataku tertuju pada ponsel Arfan yang tergeletak di meja, belum terkunci. Sesuatu dalam diriku menjerit agar jangan menyentuhnya. Tapi ada suara lain yang berbisik. Kamu harus tahu, Rain. Kamu berhak tahu. Tanganku bergerak pelan, hampir ragu. Dengan ujung jari yang gemetar, aku membuka layar. Pesan terakhir dari seseorang dengan inisial yang sederhana namun menghantamku keras. D. Jangan terlalu cepat pulang, nanti dia curiga. Kangen kamu, Fen. Peluk aku lagi seperti tadi siang. Ya? Kamu ingat gak waktu pertama kali kita di ruang meeting itu? Aku gak bisa lupa. Dadaku sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang menghimpit paru-paruku. Mataku menatap layar tanpa berkedip, tanpa air mata. Bahkan tangis pun seakan terlalu kerdil untuk menggambarkan hancurnya hatiku saat itu. Tanganku bergetar, tapi aku terus menggulir layar. Semakin ke bawah, semakin menusuk. Ada foto mereka. Selfie berdua di dalam mobil kami. Della menyender manja di bahu Arfan, sementara Arfan tersenyum, senyum yang dulu hanya untukku. Aku menutup mulutku, menahan isak yang mulai melonjak dari dalam perut. Air mataku jatuh perlahan, mengalir tanpa bisa kutahan. Aku percaya sama kalian berdua, bisikku pelan, nyaris tak bersuara. Kalian sahabat dan suami yang paling kupercaya. Aku menoleh, menatap Arfan yang masih tertidur pulas di sofa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia mengkhianatiku? Padahal aku sudah memberikan segalanya. Aku bahkan mempercayakan Della masuk rumahku, ke dapurku, bahkan ikut menimang anakku. Aku ingin membangunkannya. Ingin menampar wajahnya, ingin menjerit, ingin bertanya kenapa, tapi aku hanya diam. Aku berjalan ke kamar, memeluk Ray erat-erat. Dalam pelukanku, bocah kecil itu mendesah pelan, nyaman. Dan aku merasa seluruh dunia telah runtuh. Di malam itu, aku tahu duniaku tak lagi sama. Dan orang-orang yang kusayangi, justru yang menusukku paling dalam. Aku tidak langsung mengkonfrontasi. Tidak malam itu. Tidak ketika hatiku koyak oleh pesan-pesan mesra dan foto-foto yang seharusnya tak pernah ada. Aku memilih diam, karena amarah bisa buta, dan aku butuh mata yang terbuka. Hari-hari selanjutnya, aku menjalani hidup seperti biasa, setidaknya dari luar. Tapi di dalam, aku seperti bangkai berjalan. Senyumku palsu, tawaku kaku. Aku mengamati dengan hati yang hancur, mencoba menjadi detektif untuk kisah hidupku sendiri. Di kantor, aku mulai perhatikan gelagat Della. Saat aku lewat di dekat mejanya, dia buru-buru menutup layar ponselnya. Senyumnya yang dulu hangat, kini terasa seperti topeng. Rain, kamu mau bareng pulang gak hari ini? Tanyanya suatu sore. Aku menggeleng pelan. Gak usah, Del, aku mau lembur. Padahal aku sudah punya rencana. Aku meminta izin bos untuk pulang lebih awal. Aku ingin tahu, ingin memastikan apakah instingku memang benar. Dan ternyata benar. Di ujung parkiran kantor, dari balik kaca mobil tua yang terparkir diam, aku melihat mereka. Arfan duduk di kursi kemudi. Della di sebelahnya. Mereka tidak melakukan hal mencolok, tidak berpelukan atau berciuman. Tapi ekspresi wajah mereka cukup untuk membakar naluri wanitaku. Della menyentuh tangan Arfan, dan dia tidak menariknya. Mereka tertawa. Tawa yang dulu milikku, kini milik mereka.
Aku mundur perlahan, takut suara langkahku memecahkan dunia yang sedang kuamati. Air mata jatuh satu persatu, tapi aku tetap diam. Bisu. Seperti seseorang yang menonton reruntuhan rumahnya sendiri, tapi tak mampu berteriak. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar. Di sampingku, Ray tidur pulas, tak tahu ibunya sedang menahan badai di dada. Aku mencatat semua. Aku mengumpulkan bukti, foto-foto, waktu dan tempat. Karena jika mereka ingin mengkhianatiku dalam diam, maka aku akan menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa aku tahu segalanya. Bukan untuk membalas, tapi untuk mempertahankan satu-satunya hal yang masih bisa kuselamatkan, diriku sendiri. Akhirnya, aku tak bisa lagi menahan diri. Kebenaran yang menggerogoti hatiku ini harus terungkap. Aku sudah cukup menjadi perempuan yang takut untuk bertanya, takut untuk mengetahui kenyataan yang mungkin lebih pahit dari yang kubayangkan. Aku menunggu Arfan pulang malam itu. Hati ini sudah tak kuat lagi menahan semuanya. Ketika pintu rumah terbuka, aku bisa melihat raut wajahnya yang lelah. Mata itu, yang dulu penuh cinta, kini tampak seperti cermin yang pecah. Terpaku, tak bisa menyembunyikan kebohongan. Arfan, kita perlu bicara, kataku, mencoba menenangkan diri meskipun seluruh tubuhku gemetar. Dia mengangguk, meletakkan tas kerjanya di meja, dan duduk di sofa tanpa banyak kata. Rasanya, seakan ada ribuan kata yang ingin aku lontarkan, namun bibirku terkatup rapat. Aku duduk di hadapannya, menatapnya dengan mata yang sudah penuh air mata. Aku menarik ponselku dari tas dan membuka folder foto yang sudah kucatat. Semua bukti yang kucari, yang kukumpulkan. Foto-foto yang tak bisa dibantah lagi. Aku tahu, Arfan, kataku pelan, sambil menunjukkan satu persatu gambar yang kulihat. Aku tahu tentang kamu dan Della. Tentang kebohongan kalian. Matanya tak bergerak, namun aku bisa merasakan ketegangan yang mulai menyesakkan ruangan. Dia menunduk, seperti menghindari tatapanku. Jantungku berdegup kencang, dan seketika itu, seluruh dunia seperti berputar dengan kecepatan yang sangat lambat. Raina? Suaranya terdengar begitu lemah, bahkan hampir seperti bisikan. Tapi aku tidak mendengarkan. Aku hanya ingin dia mendengar semuanya yang telah tertahan begitu lama dalam hatiku. Apa kau tahu apa yang kau lakukan, Arfan? Apa kau tahu betapa dalamnya luka yang kau buat? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga anak kita. Del, sahabatku. Kenapa? Aku merasa lidahku keluh, tapi kalimat itu terus keluar tanpa bisa kutahan lagi. Dia mengangkat wajahnya perlahan, tatapan matanya kosong. Tak ada penyesalan, tak ada rasa bersalah. Yang ada hanya sebuah kebisuan yang lebih mematikan dari kata-kata apapun. Aku tidak tahu harus bagaimana, Raina. Kalimat itu keluar begitu datar, tanpa ada emosi. Dia melanjutkan, aku tahu aku salah, tapi aku tak bisa kembali ke masa lalu. Della, dia membuatku merasa sesuatu yang aku tak dapatkan darimu. Aku terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sebuah jarum yang menusuk lebih dalam, merobek hatiku sedikit demi sedikit. Della, sahabatku sendiri, telah merampas segalanya. Dan Arfan, suamiku, lebih memilih diam dan membiarkan kebohongan ini tumbuh subur. Diamu lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa kau katakan, Arfan. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang semakin meluap. Aku tak butuh penjelasanmu. Aku tak butuh alasan. Dan dalam diam yang menggantung di udara, aku tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Aku bangkit dari kursi dan berjalan keluar, meninggalkan Arfan yang duduk terdiam. Di luar, udara malam terasa begitu dingin, dan aku merasa seperti aku adalah orang yang sama sekali berbeda. Orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Tapi aku juga tahu satu hal, ini bukan akhir dari segalanya. Aku masih punya kendali atas hidupku. Dan meskipun hatiku hancur, aku akan tetap berjalan maju. Tanpa Arfan, tanpa Della keesokan harinya, aku terjaga lebih pagi dari biasanya.
Perasaan sesak yang mengikat dadaku tak kunjung hilang. Setelah malam yang penuh dengan percakapan penuh luka dengan Arfan, aku berharap bisa melupakan semuanya. Tetapi kenyataan tak memberiku kesempatan untuk beristirahat. Tiba-tiba, suara bel rumahku berbunyi. Ketika aku membuka pintu, aku melihat Della berdiri di depan dengan ekspresi yang datar, seakan semuanya biasa saja. Seakan tidak ada yang pernah terjadi antara mereka berdua. Della, wajahnya terlihat lelah, namun sepertinya dia sudah siap untuk berbicara. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku kaku. "Aku mencintai Arfan, Raina," katanya dengan suara datar, tanpa sedikit pun penyesalan. "Aku sudah lama menyimpan perasaan ini, dan aku tidak bisa lagi menahan diri." Sekujur tubuhku seperti membeku. Suara itu terdengar sangat dingin, bahkan lebih dingin dari yang pernah kubayangkan. Aku hanya berdiri diam di pintu, menatapnya dengan mata yang penuh kekosongan, merasa seperti sebuah dunia yang tumbang di hadapanku. "Kau, apa yang kau bicarakan, Della?" Suaraku keluar terdengar tercekat, seperti ada beban yang berat menahan kata-kataku. Kau benar-benar tega melakukan ini padaku." Dia mengangguk pelan, seperti tak merasa bersalah. Bahkan, sepertinya dia sudah berdamai dengan tindakannya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku ingin menahan semuanya, ingin menampilkan kekuatan, tapi ternyata air mataku justru jatuh lebih dulu. "Aku tak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu, Raina," Della melanjutkan, mencoba tampak menyesal. "Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Aku mencintai Arfan, dan aku ingin dia tahu itu." "Della, kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Suaraku mulai meninggi, meski hatiku hancur berkeping-keping. "Kau bukan hanya menghancurkan pernikahanku, kau juga menghancurkan persahabatan kita. Kau mengkhianatiku, Della. Aku menganggapmu sahabatku, keluargaku. Tapi sekarang, semua itu hancur begitu saja." Tanganku terangkat, ingin menamparnya. Tidak untuk membalas, tapi lebih karena amarah yang tak bisa kutahan. Aku merasa dunia ini berputar begitu cepat, dan aku tak bisa lagi mengontrol semuanya. Namun, sebelum aku sempat melakukan apapun, air mataku menetes lagi. Entah kenapa, rasanya lebih sakit ketika melihat Della berbicara tanpa rasa bersalah, seakan-akan dia tak tahu betapa dalam luka yang dia buat. Sungguh, aku ingin menghancurkan semua rasa ini, tapi aku hanya bisa menangis. "Aku harap kamu bahagia dengan Arfan," kataku akhirnya, suara penuh kepedihan. "Tapi aku juga berharap kamu sadar, aku tak akan pernah bisa memaafkanmu." Dia terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya sebuah keheningan yang terasa sangat berat di antara kami berdua. Aku menatap Della untuk terakhir kalinya, dengan semua rasa sakit yang terkumpul dalam dadaku. Aku tahu, dia bukan lagi sahabatku. Dia sudah menjadi orang asing dalam hidupku. Dengan langkah gontai, aku menutup pintu dan berdiri di sana, tak tahu harus kemana lagi. Della dan Arfan, dua orang yang pernah aku percayai, sekarang hanyalah kenangan yang menghancurkan hidupku. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi. Tidak ada lagi kata-kata atau penjelasan yang bisa meredakan sakit hati ini. Aku hanya bisa berjalan menjauh dari semua yang pernah kuanggap rumah. Tempat yang dulu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Arfan dan Della, mereka tak lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku tak bisa lagi tinggal di rumah yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Aku memutuskan untuk membawa anakku, Raihan, pergi ke rumah orang tuaku. Mereka selalu menyambutku dengan hangat, tak peduli betapa buruknya keadaan. Aku butuh pelukan mereka. Aku butuh kasih sayang yang tulus. Aku butuh tempat untuk bisa merasakan sedikit kedamaian setelah segala yang terjadi. Sore itu, setelah memasukkan barang-barang ke dalam mobil, aku memandang ke rumah yang beberapa bulan lalu adalah tempat yang penuh tawa, namun kini sepi dan suram. Saat aku melihat Raihan di kursi belakang, wajah kecilnya masih penuh ketidakpahaman, aku merasa perasaan yang bercampur aduk. Aku ingin memberi yang terbaik untuknya, jauh dari segala kecurangan dan kebohongan.
Sesampainya di rumah orang tuaku, aku disambut dengan pelukan hangat dari ibu. "Raina, kamu pasti lelah. Ayo masuk, kita berbicara." Tanpa kata-kata lebih lanjut, ibu memelukku erat, seakan ingin menyembuhkan segala luka yang ada. Aku hanya bisa menangis di pelukannya, air mata yang tak bisa kupertahankan lagi. Aku tak pernah merasa begitu rapuh. Tiba-tiba, segala ketegaran yang kubangun dalam hati runtuh begitu saja. Dalam pelukannya, aku merasa sedikit tenang, tetapi hati ini tetap hancur. Hancur karena dikhianati oleh dua orang yang seharusnya aku percayai lebih dari siapapun. Arfan, suamiku. Della, sahabatku. "Kamu akan baik-baik saja, sayang," ujar ibu, mengelus rambutku dengan lembut. Namun meskipun kata-kata itu menenangkan, rasa sakit yang kurasakan tetap ada. Dalam sekejap, dunia yang dulu tampak begitu indah dan penuh harapan, kini terasa begitu asing. Aku merasa kehilangan segalanya. Tidak hanya pernikahanku yang hancur, tetapi juga persahabatan yang kutuai begitu lama dengan Della. Semua itu berakhir begitu cepat, seolah-olah tak pernah ada yang nyata. Raihan memandangku dengan tatapan polosnya, seakan dia tidak mengerti mengapa ibu dan ayahnya tidak lagi bersama. Rasa sakit itu semakin mendalam melihat matanya yang penuh kebingungan. Dia hanya seorang anak kecil, dan aku tak ingin dia tumbuh dengan beban hati yang sama seperti yang kurasa. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Ibu, aku hanya butuh waktu. Aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri dulu," kataku pelan, hampir tidak terdengar. Ibu mengangguk dan membiarkan aku duduk di sampingnya, sementara ayah mengambil alih untuk bermain dengan Raihan. Mereka tahu aku butuh waktu, dan mereka selalu ada untukku. Tapi meskipun dikelilingi kasih sayang, perasaan kecewa dan patah hati tetap menghantuiku. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah semua ini. Luka ini mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi aku harus kuat demi Raihan. Aku harus melangkah maju, walau hatiku terasa terhimpit. Dan dalam hati, aku berjanji, aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengkhianatiku. Aku harus bangkit. Aku harus menemukan kembali diriku, meski jalan yang harus kutempuh penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Tahun-tahun berlalu, dan dengan setiap langkah yang kutempuh, aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu yang penuh pengkhianatan itu. Aku harus bangkit. Untuk diriku, dan terutama untuk Raihan. Dengan segala rasa sakit yang tertinggal, aku mulai membangun kembali hidupku dari dasar yang paling rapuh. Aku memulai usaha kecil, menjahit dan menjual baju anak-anak secara online. Awalnya, hanya aku dan beberapa pelanggan yang saling mengenal. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam, memanfaatkan setiap detik yang ada untuk mengubah hidupku. Aku menata setiap jahitan dengan hati-hati, membungkus baju-baju kecil itu dengan penuh cinta, berharap bahwa suatu hari aku bisa melihat hasil kerja kerasku. Suatu pagi, aku menerima email dari seorang pelanggan yang mengatakan bahwa anaknya sangat suka dengan baju yang kuproduksi. Kata-katanya sederhana, tapi bagiku itu adalah kemenangan kecil yang sangat berharga. Aku tidak menyangka bahwa usaha kecilku yang awalnya hanya untuk bertahan hidup, bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dengan modal yang ada, aku membeli rumah kecil. Rumah yang jauh dari kemewahan, tapi cukup untuk memberiku rasa aman. Rumah yang menjadi tempat bagi Raihan untuk tumbuh dan bermain, tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan. Setiap kali aku melihatnya tertawa, hatiku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu, hidup kami sudah berada di jalur yang benar. Pekerjaan dan usaha yang kutangani dengan penuh ketekunan mulai membuahkan hasil. Perlahan, pelanggan semakin banyak. Beberapa bulan setelahnya, aku memutuskan untuk membuka toko kecil di sebuah pasar lokal. Bukan hanya online lagi, aku ingin lebih dekat dengan pelanggan, berbicara langsung dengan mereka, dan melihat ekspresi bahagia mereka ketika menerima produk yang kubuat dengan tanganku sendiri. "Bunda, kapan kita bisa beli rumah besar?" tanya Raihan suatu hari, saat kami sedang duduk di ruang tamu rumah kecil kami. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. "Nanti, sayang.
Kita akan punya rumah yang lebih besar suatu hari nanti. Yang penting sekarang kita punya rumah yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Meskipun aku tidak bisa menjanjikan rumah besar dalam waktu dekat, aku tahu satu hal, aku telah berhasil memberi Rehan kehidupan yang lebih baik daripada yang dulu kami miliki. Aku ingin dia tumbuh dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, dia tak perlu takut untuk bermimpi besar. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat sekarang, ada kalanya aku masih teringat akan masa lalu. Terbayang Della, sahabat yang dulu sangat kupercayai, dan Arfan, suamiku yang dulu kucintai. Mereka berdua kini tinggal jauh di belakangku. Tapi meskipun mereka pernah menghancurkanku, aku tak ingin hidup terus dipenuhi kebencian. Mereka tak layak mendapatkannya. Bunda, aku bangga padamu, kata Rehan suatu sore, memelukku erat setelah kembali dari sekolah. Itu adalah kata-kata yang paling menenangkan hatiku. Tidak ada kata-kata dari orang lain yang lebih berarti selain kata-kata dari anakku. Aku tahu, meskipun dunia telah berputar dan meninggalkan banyak luka, aku akan terus berjuang untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku tidak perlu lagi menjadi korban dari masa lalu. Aku akan terus maju, hingga aku menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini kucari. Aku sudah cukup lama berjalan sendirian, mengangkat beban hidup yang terasa begitu berat. Tetapi hidup, seperti biasa, selalu membawa kejutan-kejutan baru yang tak terduga. Suatu hari, saat aku sedang mengikuti seminar bisnis kecil tentang pemasaran online, aku bertemu dengannya, Rio. Rio bukan orang yang luar biasa mencolok. Seorang pria biasa, tampak seperti kebanyakan orang. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Dia seorang duda beranak satu, memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang sangat manis. Kami berkenalan secara tidak sengaja, saat kami berdua terjebak di satu sesi diskusi tentang cara-cara meningkatkan penjualan produk anak-anak secara online. "Maaf, saya dengar kamu juga menjual produk anak-anak?" tanya Rio dengan nada ramah, matanya penuh ketulusan. "Iya, saya mulai bisnis kecil-kecilan. Sebenarnya masih belajar," jawabku, sedikit ragu namun tetap tersenyum. Sejak saat itu, kami mulai berkomunikasi lebih intens. Awalnya hanya tentang bisnis, saling bertukar ide dan pengalaman. Rio juga sedang berjuang keras untuk membesarkan anaknya seorang diri setelah perceraiannya. Kami berbicara tentang tantangan yang kami hadapi dalam menjalani hidup, terutama sebagai orang tua tunggal yang berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu berbicara panjang lebar tentang usaha kami, Rio tiba-tiba berkata, "Aku merasa lebih baik berbicara denganmu. Kamu tahu, setelah perceraian, aku merasa agak kehilangan arah. Tapi sekarang, aku merasa ada harapan lagi." Aku terdiam mendengarnya. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menyentuh hatiku. Mungkin, karena aku merasakan hal yang sama. Kehilangan arah setelah segala sesuatu yang terjadi. Aku juga merasa begitu, Rio. Terkadang, kita hanya butuh seseorang untuk berbicara. Seseorang yang bisa mengerti tanpa menghakimi. Kami saling memahami dalam cara yang tidak pernah kuterima dari siapapun sebelumnya. Dalam perjalanan hidup yang penuh rintangan, kami berdua menemukan cara untuk saling menguatkan. Kami mulai saling mengisi kekosongan yang ada dalam hidup masing-masing. Dari teman diskusi bisnis, hubungan kami perlahan berkembang menjadi lebih dari itu. Kami berbicara lebih banyak tentang kehidupan, bukan hanya tentang pekerjaan atau anak-anak. "Pernahkah kamu berpikir untuk memulai lagi, Raina? Memulai hidup yang baru?" tanya Rio suatu malam setelah kami menghabiskan waktu makan malam bersama anak-anak kami di taman. Aku tersenyum, sedikit canggung, tapi kata-kata itu menggugah hatiku. "Entahlah, Rio, rasanya sulit sekali. Tapi, aku tahu aku harus mencoba, demi Rehan, demi aku sendiri." Rio mengangguk. "Aku mengerti. Semua yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Tapi, kita juga layak bahagia, bukan?" Aku menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Tapi untuk benar-benar membuka hati lagi, aku takut, Rio. Takut terluka lagi."
Rio menatapku, seakan mencoba memahami ketakutanku. Aku juga takut. Takut gagal, takut terluka lagi. Tapi aku belajar bahwa kadang kita harus melangkah meski takut. Karena, apa artinya hidup jika kita terus bersembunyi dari rasa sakit? Dia berkata dengan penuh keyakinan, dan aku bisa merasakannya, ini bukan hanya tentang kata-kata kosong. Ini tentang pengertian yang datang dari pengalaman hidup yang telah mengajarkannya banyak hal. Malam itu, kami duduk di bangku taman, di bawah cahaya rembulan yang redup. Anak-anak kami tertawa bermain di sekitar kami, dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasakan ketenangan yang hampir hilang dari hidupku. Tiba-tiba, Rio mengulurkan tangannya, memegang tanganku dengan lembut. Raina, aku nggak janji hidup ini akan mudah, tapi aku ingin berjalan bersamamu. Kalau kamu mau. Aku menatapnya, matanya penuh harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang ingin berjalan bersamaku, meski jalan kami tak selalu mulus. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya, perlahan. Aku mau, Rio. Aku mau mencoba, untuk kita. Sejak saat itu, hubungan kami berkembang lebih dalam. Kami berdua mulai berbagi lebih banyak. Tentang anak-anak kami, tentang impian kami, tentang masa depan yang ingin kami bangun bersama. Perlahan, cinta tumbuh di antara kami, bukan karena terburu-buru, tetapi karena kami berdua sudah belajar bagaimana rasanya patah hati dan kehilangan. Rio dan aku tidak berjanji hidup akan selalu indah. Tapi kami berjanji untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mencintai dengan cara yang berbeda, cara yang lebih matang, yang lebih realistis, dan penuh pengertian. Hari itu, aku merasa hari-hariku berjalan seperti biasa, hingga aku menerima pesan dari Della. Pesan yang singkat, tapi cukup mengguncang hati. Raina, aku perlu bicara denganmu. Ada hal penting yang harus kujelaskan. Tolong, maukah kita bertemu? Aku menatap layar ponselku lama. Della, wanita yang dulu aku anggap sahabat, kini datang lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Perasaan ragu menguasai diriku, tetapi entah mengapa aku merasa seperti ada hal yang belum selesai di antara kami. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Setelah beberapa lama berpikir, aku membalasnya dengan setuju. Baik, kita bertemu. Di kafe dekat rumahku, jam 3 sore. Tidak lama kemudian, aku menerima balasan singkat dari Della, "Oke, aku datang." Ketika aku sampai di kafe, Della sudah duduk di meja pojok dengan wajah yang tampak serius. Sepertinya, dia sudah menunggu lama. Aku berjalan mendekat dan duduk di hadapannya. Suasana kafe yang biasa, dengan aroma kopi yang khas, terasa begitu asing bagiku. "Raina," Della mulai dengan suara pelan. "Aku tahu kamu pasti tidak mudah memaafkan aku. Tapi aku minta maaf. Untuk semuanya." Aku terdiam, menatapnya dengan penuh tanda tanya. Memaafkan? Aku sudah lama merasa terluka, terlalu lama menyimpan rasa sakit akibat pengkhianatannya. Namun, kali ini aku berusaha tenang. Aku ingin mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Della melanjutkan, "Aku tahu, aku salah besar. Aku bukan hanya menghancurkan persahabatan kita, tapi juga menghancurkan hidupmu. Aku egois. Aku tidak tahu apa yang kumiliki sampai semuanya hancur. Aku tidak mengatakan apapun." Kata-kata Della terdengar seperti penyesalan, tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa kosong. Aku merasa tidak bisa sepenuhnya percaya lagi padanya. Lalu, Della menarik napas panjang dan menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku ingin memberitahumu sesuatu, Raina. Setelah semuanya terjadi, aku sadar kalau aku terlalu terlambat untuk memahami apa yang aku lakukan. Aku tak hanya kehilanganmu, aku juga kehilangan Arfan dan diriku sendiri." Aku terdiam, memproses kata-katanya. Tiba-tiba, semuanya kembali mengingatkanku pada masa-masa itu. Betapa aku merasa dikhianati, betapa beratnya hati ini menerima kenyataan bahwa sahabatku sendiri yang menusukkan pisau di belakangku. "Apa maksudmu, Della?"
Tanyaku pelan, berusaha menjaga suara tetap stabil meskipun hatiku berontak. Della menggigit bibirnya, tampaknya berpikir keras sebelum melanjutkan. Aku sudah putus dengan Arfan. Kami berdua tahu bahwa hubungan itu sudah berakhir. Semua yang aku lakukan dulu, aku lakukan karena kebodohanku. Aku sangat mencintainya, Raina, dan aku tahu aku tidak akan pernah bisa kembali lagi ke masa lalu. Dia menundukkan kepala, air matanya jatuh. Aku tahu tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Aku hanya ingin minta maaf. Suasana menjadi sangat hening. Aku hanya bisa memandangnya, memproses semuanya dalam diam. Ada kesedihan di dalam diriku, tapi tidak ada lagi ruang untuk amarah. Aku sudah terlalu lelah untuk marah. Della, aku mulai berbicara, suaraku lebih lembut daripada yang aku duga. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku melupakan apa yang kamu lakukan. Kamu merusak hidupku, Della. Dan meski aku sudah bisa berdamai dengan masa lalu, aku tak bisa melupakan pengkhianatan itu. Della menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu kamu tidak bisa begitu saja melupakan semuanya. Aku hanya berharap, Raina, suatu saat kamu bisa melihat aku lagi seperti dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya, walaupun aku tahu itu tak akan mudah. Aku menatapnya sejenak, perasaan campur aduk memenuhi dada. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi kata-kata yang keluar hanyalah, aku tidak tahu, Della. Aku hanya bisa berharap yang terbaik untukmu. Tapi aku tak bisa kembali seperti dulu. Della mengangguk, seakan menerima kenyataan itu. Aku mengerti. Terima kasih, Raina. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku akan pergi sekarang. Saat Della berdiri dan meninggalkan kafe, aku hanya duduk terdiam, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada rasa lega dalam diriku, tapi juga ada kekosongan yang masih sulit untuk dijelaskan. Aku tidak tahu apakah kami bisa menjadi sahabat lagi, tapi yang pasti, aku sudah mendapatkan penutupan untuk sebuah bab yang lama. Aku duduk di sebuah kafe, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Perasaan hampa menguasai diriku setelah pertemuan dengan Della beberapa waktu yang lalu. Meski aku telah mengikhlaskan semuanya, rasa sakit itu tetap ada, seperti bekas luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Della lagi. Kali ini, tidak ada kata-kata manis seperti sebelumnya. Hanya sebuah kalimat singkat, aku perlu bicara lagi. Tanpa berpikir panjang, aku setuju. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tetapi ada perasaan aneh yang membuatku ingin mendengarnya. Begitu banyak hal yang tak terungkapkan, dan mungkin, ini saatnya untuk benar-benar menutup bab yang belum selesai itu. Kami bertemu di kafe yang sama, di sudut yang sama. Ketika aku melihatnya, aku hampir tak mengenali Della. Wajahnya tampak lelah, jauh lebih tua dari usianya yang baru menginjak 35. Dia duduk di kursi dengan punggung sedikit membungkuk, menatap meja dengan tatapan kosong. Saat aku mendekat, dia mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Tetapi senyum itu terasa pahit. Tidak ada lagi wanita ceria dan penuh semangat seperti dulu. Della tampak sangat berbeda. Apa kabar, Della? Tanyaku dengan suara lembut, meski dalam hati aku merasakan campuran perasaan antara iba dan kebingungan. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Kabar buruk, Raina. Arfan sudah menceraikan aku. Kata-kata itu langsung membuat perasaanku terhenti sejenak. Arfan? Pria yang dulu menjadi suamiku, yang pernah kami pikir akan mengubah hidup Della menjadi lebih baik, ternyata kembali menghancurkan semuanya. Arfan memang sudah lama pergi, tapi mendengar cerita ini, tetap saja terasa mengiris. Della tertawa pahit, suara tawanya penuh dengan keputusasaan. Aku pikir, aku bisa membangun semuanya lagi dengan Arfan. Tapi dia selingkuh lagi. Dengan perempuan lain. Dia menyeka matanya yang sembab, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Della yang dulu penuh semangat, yang pernah menjadi sahabatku,
kini hancur oleh kenyataan yang sama yang pernah menghancurkanku. Bagaimana bisa aku merasa kasihan padanya? Di satu sisi, aku tahu bahwa dia pantas merasakan akibat dari pengkhianatan yang dia lakukan padaku. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan bahwa dia sekarang juga terluka. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Raina, lanjut Della, suaranya hampir berbisik. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya, bisa jadi lebih baik. Tapi ternyata, aku hanya menjalani hidup yang lebih buruk. Aku memandangnya dengan rasa yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa lega melihatnya menanggung akibat dari perbuatannya, tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan. Kasihan pada wanita yang dulu aku anggap sahabat terbaikku, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan-pilihannya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan campur aduk yang memenuhi dadaku. Della mengangkat bahunya, seperti menyerah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu lagi. Semua yang kuharapkan hancur. Raina. Aku menatapnya dengan penuh empati. Mungkin ini waktu untuk kamu mulai mencari dirimu sendiri. Della, belajar dari kesalahan, dan mulai hidup dengan cara yang lebih baik. Tapi jangan berharap untuk kembali ke masa lalu. Della hanya mengangguk pelan, air matanya mulai menggenang lagi. Aku tahu. Aku benar-benar tahu. Tapi, Raina, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal. Aku menghela napas, merasa berat untuk memberikan jawaban. Menyesal tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Della. Tapi aku akan mencoba mengerti. Setidaknya, kamu tahu betapa dalamnya luka yang telah kamu buat, bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirimu sendiri. Della terdiam. Ada keheningan yang berat di antara kami. Tidak ada lagi kata-kata manis, hanya kebenaran yang tak bisa diubah. Aku merasa seperti sudah benar-benar menutup bab lama yang penuh pengkhianatan. Tapi di sisi lain, aku juga merasa aneh. Rasanya, tidak ada kebahagiaan dalam melihat orang yang dulu pernah begitu dekat denganku, kini hancur oleh kesalahan yang sama yang dulu mereka buat. Ketika Della akhirnya bangkit untuk pergi, dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Terima kasih, Raina. Mungkin aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku akan tetap berusaha. Aku hanya mengangguk, perasaan campur aduk masih menghantuiku. Saat Della berjalan pergi, aku merasa ada sebuah penutupan yang datang, meski bukan penutupan yang sempurna. Dia akan pergi, dan aku akan melanjutkan hidupku. Seiring langkahnya yang semakin menjauh, aku merasa ada ruang yang lebih luas di dalam hatiku. Ruang yang dulunya penuh dengan rasa sakit dan kemarahan, kini perlahan mulai dipenuhi dengan kedamaian yang datang dari dalam diriku sendiri. Setelah pertemuan itu, Della tak lagi menghubungiku. Aku pikir itu adalah akhir dari segalanya, bahwa aku akhirnya bisa melepaskan dirinya dan semua kenangan tentang persahabatan kami. Namun, tak lama setelah itu, aku menerima pesan darinya. Pesan singkat, tapi penuh dengan penyesalan. Raina, aku ingin bicara. Aku ingin meminta maaf. Bisa kita bertemu? Aku merasa cemas. Ada sesuatu yang mendorongku untuk bertemu dengannya. Meskipun di dalam hati, aku tahu bahwa pertemuan ini mungkin hanya akan membuka kembali luka lama. Namun, aku memilih untuk bertemu dengannya. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam perasaan yang mengganggu. Mungkin, kali ini, aku bisa mendengar penyesalan yang tulus dari mulutnya, meskipun aku tahu itu tidak akan menghapus apa yang telah dia lakukan. Kami bertemu di sebuah taman sepi, tempat yang dulu pernah menjadi saksi bisu kebersamaan kami. Della sudah duduk di bangku panjang, menatap tanah dengan wajah yang terlihat lelah. Tidak ada lagi senyum ceria yang dulu selalu menghiasi wajahnya. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Aku duduk di sebelahnya, menatapnya dalam diam. Rasanya sulit untuk menyembunyikan perasaan yang sudah bertahun-tahun terpendam, perasaan yang terkadang begitu berat untuk dihadapi. Ada apa, Della? Tanyaku, suaraku terdengar lebih dingin dari yang kubayangkan. Della menghela napas panjang, matanya sembab, dan dengan suara yang terbata-bata, dia mulai berbicara.
Aku menyesal. Raina. Aku tahu, kata-kataku tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tahu, aku telah menyakiti kamu dengan cara yang tak bisa dimaafkan. Aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Kata-katanya mengalir begitu saja, tapi sejujurnya, aku tidak tahu harus berkata apa. Apakah maaf ini cukup untuk menebus semua yang dia lakukan? Semua waktu yang hilang, semua kebahagiaan yang tercuri, dan luka yang masih terasa hingga saat ini? Della melanjutkan, suaranya semakin penuh penyesalan. Aku sadar sekarang, Raina, aku salah. Aku terlalu egois. Aku ingin semua kembali, tapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku menatapnya lama. Melihatnya menunduk, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan yang tak bisa lagi dibalikan. Kata-katanya terdengar begitu tulus, tapi hatiku tetap keras. Semua rasa sakit itu, semua rasa dikhianati, tidak akan bisa hilang begitu saja dengan sebuah permintaan maaf. Apa yang kamu harapkan, Della? Tanyaku pelan. Apakah kamu berharap aku bisa memaafkanmu, melupakan semuanya begitu saja? Della terdiam, dan aku bisa melihat matanya yang penuh dengan air mata yang tertahan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, Raina. Aku tahu aku tidak layak mendapatkannya. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Ada keheningan yang panjang di antara kami. Aku merasa bingung. Aku ingin marah, ingin menuntut balasan. Tapi pada saat yang sama, aku merasa kosong. Tidak ada lagi amarah yang bisa menguatkan hatiku. Semua itu sudah terkubur lama, dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan kata-katamu, Della. Ujarku akhirnya. Terlalu banyak yang telah kamu lakukan. Dan aku sudah terlalu lama terluka. Dia menundukkan kepala, seolah menanggung semua beban kesalahannya. Aku tahu. Aku tak pernah bisa menggantikan apa yang telah aku ambil dari kamu. Aku hanya bisa berharap kamu bisa melepaskanku. Aku menghela napas dalam-dalam, menahan emosi yang berkecamuk. Mungkin, kata-katanya memang tulus, tapi waktu telah membentuk hatiku menjadi lebih kuat. Aku sudah belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita harapkan bisa terjadi, dan kadang, maaf yang terlambat hanya bisa menjadi pengingat akan kesalahan yang tak bisa diubah. Raina, maafkan aku. Della berkata lagi, tangannya terulur, seolah memohon pada aku untuk memberi kesempatan. Aku menatapnya sekali lagi, merenungkan segala yang telah terjadi. Della, aku sudah memaafkanmu dalam hati, tapi aku tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah hilang. Aku sudah memaafkan, tapi tidak berarti aku bisa melupakan. Della menangis. Aku bisa melihat betapa beratnya untuknya menerima kenyataan itu. Aku tidak menginginkan semuanya kembali. Raina, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku mengangguk pelan, membiarkan dia menangis. Dalam hatiku, aku merasa lega. Aku akhirnya bisa melepaskan semua beban itu. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidupku lebih lama lagi. Della, kataku lembut, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan kamu juga harus belajar untuk melanjutkan hidupmu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk masa lalu. Della mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada kedamaian yang mengalir di antara kami. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi amarah. Hanya ada pengertian bahwa kadang-kadang, kita harus menerima kenyataan dan melangkah maju. Saat Della beranjak pergi, aku merasa ada sebuah bab yang benar-benar selesai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Tetapi aku tahu aku harus terus berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu di belakang. Della melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin parau. Hidupku hancur. Raina,
Arfan meninggalkanku tanpa harta, tanpa anak, dan yang paling menyakitkan, tanpa cinta. Semua yang kubangun bersama dia, semua harapan yang aku pelihara, hancur begitu saja. Dia terdiam sejenak, seolah meresapi setiap kata yang baru saja dia ucapkan, lalu menambahkan, "Kau tahu, aku sering melihat foto-foto anakmu, Raina. Kamu beruntung. Kamu punya Arfan dulu, lalu kamu bangkit, punya hidup yang tenang dan bahagia. Sementara aku seperti kehilangan segalanya." Della berbicara dengan penuh penyesalan. Matanya yang sembab menatapku seakan mencari pemahaman. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah rasa kesepian dan penyesalan yang dalam, yang mungkin selama ini terpendam. Namun, entah mengapa, aku tidak bisa merasakan belas kasihan. Aku hanya duduk di hadapannya, merenung sejenak. Ternyata, begitulah hidup. Kita seringkali hanya melihat hasilnya tanpa tahu bagaimana proses di baliknya. Bagaimana Della pernah melihat kebahagiaanku dengan Arfan, lalu menginginkannya untuk dirinya. Tapi akhirnya dia justru merasakan kehancuran yang sama. Dan aku sekarang hanya ingin melepaskan semua itu. Semua perasaan yang mengikatku pada masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, kemudian menatapnya dengan tajam. "Kebahagiaanku lahir dari luka yang kamu ciptakan," kataku dengan tegas. Suara itu keluar begitu ringan, tapi terasa berat di hati. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, Della. Aku tidak bisa menyesali hidupku karena semua yang aku jalani membentuk aku menjadi seperti sekarang. Tapi aku juga tidak bisa melupakan bagaimana kamu menghancurkan semuanya dengan begitu mudahnya. Della terdiam, seakan terkejut dengan jawabanku. Dia mungkin berharap aku akan memberi kata-kata penghiburan, atau malah menyalahkan Arfan atas semua yang terjadi. Tapi aku sudah melewati itu semua. Aku sudah cukup lama merenung, cukup lama mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dengan begitu saja. Kadang-kadang, kebahagiaan datang setelah kita menghadapi luka dan memaafkan, bukan hanya dari apa yang kita miliki. Jadi, itu yang kamu rasakan? Della bertanya pelan, matanya penuh pertanyaan. Aku mengangguk pelan. Iya, Della, aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku harus melupakan atau kembali ke masa itu. Aku sudah belajar untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidupku, dan itu adalah kebahagiaanku. Ada keheningan yang panjang setelah kata-kataku terucap. Della menunduk, seakan menerima kenyataan yang tak bisa lagi diubah. Aku bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti dirinya, tapi juga ada rasa lega dalam diriku. Mungkin, inilah yang diperlukan untuk akhirnya bisa melepaskan semuanya. Mengakui luka, tetapi tidak membiarkan luka itu menghancurkan hidup kita lebih lama. Della berdiri, matanya masih sembab. Aku minta maaf, Raina. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya untuk terakhir kali, dengan rasa yang sudah lama kulupakan. Damai. Tidak ada yang bisa diubah, Della. Tapi aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Aku sudah bahagia dengan cara hidupku sekarang. Della berjalan pergi. Langkahnya berat. Aku tetap di tempatku, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Tanpa sadar, aku tersenyum. Karena aku tahu, hari ini aku tidak lagi dikuasai oleh amarah atau penyesalan. Aku bisa melepaskan masa lalu dengan lapang dada. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dengan Della. Di setiap pesan yang dia kirim, di setiap telepon yang berdering, aku bisa merasakan sebuah dorongan kuat dalam diriku untuk tidak membalasnya. Entah itu rasa kasihan atau sekadar rasa tanggung jawab sebagai sahabat lama yang pernah berbagi banyak kenangan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh luka itu. Della mulai menghubungiku beberapa kali. Kadang pesan singkat,
kadang panggilan telepon. Suatu kali, dia bahkan mencoba mengirimkan bunga sebagai bentuk permintaan maaf. Tapi aku tetap tidak merespon. Bukan karena aku membencinya. Aku tidak punya ruang lagi untuk kebencian. Aku hanya merasa, sudah cukup. Aku sudah cukup menderita dan cukup menghabiskan waktu untuk masa lalu yang menguras emosiku. Aku lebih baik menjaga jarak daripada membuka kembali pintu yang sudah aku kunci rapat-rapat. Suatu sore, teleponku berdering. Nama Della muncul di layar. Aku menghela napas panjang, menatap layar itu sejenak. Bagaimana jika kali ini dia benar-benar membutuhkanku? Bagaimana jika dia sedang benar-benar kesulitan? Tapi, begitu aku mulai membuka pesan itu, aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Della. Raina, aku hanya ingin minta maaf lagi. Aku menyesal. Aku tahu kamu tak akan memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menghargai persahabatan kita dulu. Aku tak tahu kenapa semuanya jadi begini. Aku butuh kamu, Raina, seperti dulu. Aku terdiam lama. Kata-kata itu mengguncang hatiku. Aku bisa merasakan betapa dalamnya penyesalan Della. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa aku harus cukup bijak untuk tidak terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku, untuk memberikan yang terbaik bagi anakku dan untuk diriku sendiri. Aku memandang foto anakku yang terletak di meja kerjaku. Dia adalah alasan aku bertahan. Alasan aku memilih untuk bahagia meski segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Anak kecil yang senyumannya bisa menyembuhkan setiap luka dalam hatiku. Aku sadar, aku sudah jauh melangkah dari masa lalu yang menyakitkan. Dengan hati yang tegas, aku menulis balasan singkat. Raina. Della, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Aku menekan tombol kirim. Sebuah rasa lega mengalir ke seluruh tubuhku. Meski aku tahu itu bukanlah akhir dari segala hal. Della mungkin merasa kecewa atau terluka. Namun, aku tahu, ini adalah langkah yang tepat. Ini adalah waktu untuk melepaskan diri dari semua yang mengikatku pada masa lalu. Aku tidak lagi ingin menjadi orang yang terperangkap dalam penyesalan orang lain. Beberapa saat setelah itu, aku merasa seolah-olah aku sudah membebaskan diriku dari beban yang tak terlihat. Hidupku kini berfokus pada anakku, pada masa depan yang bisa kubangun bersama Rio, dan pada kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Della tidak lagi menghubungiku setelah itu. Namun, aku yakin, meskipun dia mungkin merasa sakit hati, dia akan menemukan jalannya sendiri. Sama seperti aku, yang telah menemukan jalanku, hari itu terasa berbeda. Rio mengajakku berjalan-jalan di taman, tempat kami biasa berbicara tentang kehidupan dan masa depan. Anakku, Arya, sedang bermain bola dengan anak-anak tetangga, tertawa riang di bawah sinar matahari. Tawa itu, tawa yang sederhana namun penuh kebahagiaan, mengingatkanku betapa banyak hal yang telah aku lewati. Aku tidak lagi menginginkan masa lalu yang penuh kepahitan. Sekarang, aku memiliki keluarga kecil yang sempurna, dan perasaan itu membuatku merasa utuh. Saat kami duduk di bangku taman, Rio meraih tanganku. Ada kekhawatiran yang tampak di wajahnya, namun matanya tetap penuh harapan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kepadaku. Raina, katanya dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. Aku ingin bertanya sesuatu yang sudah lama aku pendam. Aku menatapnya. Kebingunganku perlahan menghilang. Apa itu? Aku bertanya dengan lembut. Meski hatiku sedikit berdegup lebih cepat. Rio menundukkan kepalanya sejenak, lalu kembali menatap mataku dengan penuh kesungguhan.
Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, membangun masa depan bersama Arya. Raina, maukah kamu menjadi istriku? Aku terdiam. Tiba-tiba, seluruh kenangan tentang Della, Arfan, dan segala kepahitan masa lalu seperti menguap begitu saja. Aku bisa merasakan hangatnya tangan Rio yang menggenggam tanganku. Dia tidak meminta banyak, hanya ingin berkomitmen untuk masa depan kami. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku lengkap, tanpa bayang-bayang masa lalu yang pernah menghantui. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rio, aku menjawab dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi aku merasa, aku siap. Aku siap untuk membangun masa depan bersama kamu dan Arya. Rio tersenyum lega. Matanya berbinar-binar. Aku janji, aku akan selalu ada untuk kalian. Aku akan melindungi kalian. Raina, kamu dan Arya adalah segalanya bagi aku. Aku memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti aku sudah menemukan tempat yang benar untuk hatiku. Tidak ada lagi luka yang mengikatku, hanya cinta yang tulus dan masa depan yang penuh harapan. Arya datang mendekat dengan senyuman lebar di wajahnya. Apa yang kalian bicarakan, Mama? Tanyanya ceria. Aku tertawa pelan, menghapus air mata yang hampir jatuh. Kami sedang memikirkan masa depan kita, jawabku sambil mengusap kepala anakku. Dan aku tahu, masa depan kita akan sangat bahagia. Rio menatap kami berdua dengan mata penuh cinta. Kalian adalah keluarga yang sempurna, dan aku berterima kasih bisa menjadi bagian dari hidup kalian. Aku menatap Rio, kemudian menatap Arya yang tampaknya sangat bahagia, seolah-olah dia tahu bahwa kebahagiaan kami akhirnya utuh. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi kami. Hanya ada kami, keluarga kecil yang penuh cinta dan harapan. Hari itu, di bawah langit yang cerah, aku merasa hidupku telah menemukan jalannya. Semua penderitaan, luka, dan kesedihan yang pernah aku rasakan seakan terbayar lunas dengan kebahagiaan yang aku rasakan sekarang. Dan aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh kebahagiaan yang sejati. Beberapa minggu setelah pertunangan kami, Arfan mencoba menemui anak kami, Arya. Aku tidak tahu bagaimana caranya dia tahu di mana kami tinggal. Tapi suatu hari, saat kami sedang bersantai di rumah, pintu depan tiba-tiba diketuk. Aku berdiri terdiam sejenak sebelum membuka pintu. Di sana, berdiri Arfan, dengan tampak ragu dan tertekan. Ada rasa tidak nyaman di dalam diriku melihatnya setelah semua yang terjadi. Namun, aku tahu ini adalah momen yang tidak bisa aku hindari. Arya ada? Arfan bertanya. Suaranya terdengar seakan masih ada sedikit rasa sayang, meski aku tahu itu sudah terlambat. Aku mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Dia sedang bermain di ruang tamu. Tapi aku tidak tahu apakah dia ingin bertemu denganmu. Jawabku singkat. Arfan mengangguk dan melangkah masuk. Aku tidak merasa nyaman dengan kedatangannya. Tapi aku tahu aku harus memberi kesempatan, meskipun hatiku berat. Saat Arfan memasuki ruang tamu, Arya sedang menggambar di meja, dengan pensil warna di tangan. Begitu melihat Arfan, dia langsung menoleh dengan wajah polos, tanpa ekspresi. Hanya ada ketidakpastian di matanya. Dia tidak mengenal pria ini. Hanya ada satu sosok yang selalu dikenalnya sebagai ayahnya. Rio. Arya. Arfan memulai, suaranya lembut. Aku ingin mengenalmu. Aku ayahmu. Namun, Arya hanya menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya ke gambarannya. Matanya sedikit berkaca-kaca, seolah bingung, tetapi kemudian dia berkata dengan suara datar yang membuat hatiku bergetar. Aku punya ayah,
kata Arya sambil melanjutkan menggambar. Rio adalah ayahku. Aku bisa merasakan jantungku berdebar keras. Rasa takut dan cemas yang sempat hadir beberapa waktu lalu, kini seperti lenyap dalam dirinya. Arya sudah membuat pilihan. Dia tidak mengenal Arfan sebagai ayahnya, hanya mengenal Rio sebagai sosok ayah yang selama ini mengasuh dan mencintainya dengan tulus. Arfan terdiam. Aku bisa melihat ekspresi kecewa di wajahnya, namun juga ada sedikit penyesalan yang tampak di matanya. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya, tapi saat ini, yang lebih penting bagiku adalah kesejahteraan Arya. Tidak ada ruang untuk Arfan kembali dalam hidup kami, setidaknya bukan dengan cara ini. Arya, kamu tidak perlu khawatir. Aku mencoba menenangkan anakku. Rio adalah ayah yang baik. Dia yang selalu ada untukmu. Arya tersenyum kecil, tanpa melihat Arfan, dan kembali fokus pada gambarannya. Keputusan itu sudah bulat di hatinya. Dia tidak membutuhkan sosok yang tak pernah hadir, yang hanya datang ketika semuanya sudah terlambat. Arfan berdiri terpaku beberapa saat, lalu perlahan mengangguk, seakan menerima kenyataan itu. Aku mengerti, katanya pelan. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan keluar dari rumah kami. Aku menutup pintu dengan hati yang campur aduk. Sebuah bagian dari diriku merasa kasihan pada Arfan, tapi lebih besar lagi perasaanku untuk melindungi anakku, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi luka yang terbuka. Ayah, Arya memanggil. Aku tidak suka kalau dia datang ke sini. Aku mendekatinya, duduk di sebelahnya dan memeluknya. Aku tahu, sayang, aku juga tidak ingin dia datang lagi. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu dari Arya. Dia tidak merasa kehilangan apapun. Segala perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan yang dia butuhkan ada pada Rio, bukan pada Arfan. Arfan pergi tanpa bisa memperbaiki apapun. Dan meskipun dia pernah menjadi bagian dari masa lalu kami kini hidup dengan cara yang baru, bersama orang-orang yang benar-benar peduli dan memberi kami kebahagiaan. Setelah peristiwa itu, aku merasa ada bagian dari diriku yang perlu kuobati. Luka-luka yang telah kubawa bertahun-tahun, kenangan tentang pengkhianatan, dan segala yang terjadi antara aku, Della, dan Arfan, tak bisa hilang begitu saja. Rasanya, hidupku seperti terbelah menjadi dua, sebelum dan sesudah pengkhianatan itu. Aku mulai mencari cara untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku ingat dulu, saat aku masih muda, menulis selalu membuatku merasa lebih baik. Maka, aku pun mulai menulis, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menulis tentang segala yang telah terjadi, tentang persahabatan yang terhianati, tentang perasaan hancur saat mengetahui bahwa orang yang aku percayai bisa menghancurkan hidupku dengan begitu mudah. Tak terasa, tulisan-tulisan itu berubah menjadi sebuah kisah yang lebih besar, yang akhirnya menjadi buku kecil berjudul Sahabatku, Perampas Hidupku. Buku itu adalah terapi untukku, sebuah cara untuk melepaskan semua rasa sakit dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa kupegang. Sesuatu yang bisa memberi makna baru pada hidupku. Aku tidak menyangka bahwa buku itu akan mendapatkan perhatian dari banyak orang. Awalnya, hanya beberapa teman yang membaca dan memberikan dukungan. Tapi kemudian, orang-orang yang tak aku kenal mulai menghubungiku, bercerita bahwa mereka merasakan hal yang sama. Mereka juga pernah merasa dikhianati, dikecewakan, dan bahkan kehilangan arah. Aku terkejut, karena aku tidak menyangka kisahku bisa menyentuh begitu banyak hati. Satu pesan dari seorang pembaca masih teringat jelas di pikiranku. Saya merasa seperti saya bukan satu-satunya yang pernah disakiti, dan saya bisa mulai sembuh setelah membaca cerita Anda. Kata-kata itu membuatku tersentuh. Ternyata, luka yang dulu terasa begitu personal, kini bisa menjadi jembatan untuk menyembuhkan orang lain.
Luka yang pernah menghancurkanku, kini justru menjadi kekuatan untuk membantu mereka yang sedang berjuang dengan rasa sakit mereka sendiri. Aku mulai berbicara tentang buku itu di berbagai tempat, menghadiri beberapa diskusi, berbicara di depan banyak orang yang merasa terhubung dengan kisahku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu keputusan untuk menulis dapat mengubah hidupku dan memberi dampak bagi banyak orang. Menulis membuatku menyadari bahwa kita semua membawa luka, tetapi kita juga punya kekuatan untuk menyembuhkan, tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Kisah hidupku, yang semula terasa seperti beban berat, kini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menemukan kekuatan di balik penderitaan. Aku tersenyum saat menutup halaman terakhir buku itu, menyadari bahwa apa yang dulu menghancurkanku, kini justru membentuk kembali diriku menjadi lebih kuat. Dan yang lebih indah lagi, aku tahu aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Suatu hari, aku menerima undangan untuk berbicara di sebuah seminar yang diadakan untuk perempuan-perempuan inspiratif. Tema seminar itu adalah tentang perjuangan, kebangkitan, dan cara kita mengatasi rintangan dalam hidup. Mereka meminta aku untuk berbagi kisahku, tentang bagaimana aku bangkit dari rasa sakit, tentang bagaimana aku menemukan kekuatan setelah dihancurkan oleh orang yang aku percayai. Aku tidak ragu untuk menerima undangan itu. Mungkin inilah saatnya untuk memberitahu dunia bahwa kita semua bisa bangkit, bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya. Aku berlatih pidato, menulis setiap kata yang ingin kuucapkan. Aku ingin agar ceritaku menjadi inspirasi, bukan hanya untuk mereka yang mendengarkan, tetapi juga untuk diriku sendiri. Hari itu pun tiba. Aku berdiri di atas panggung, di hadapan ratusan perempuan yang penuh semangat. Suasana ruangan terasa hangat dan penuh harapan. Saat aku memulai pidato, suaraku sempat goyah, tapi aku cepat menenangkan diri. Sahabat-sahabatku, hidup ini bukan selalu tentang keberhasilan. Terkadang, kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bisa bangkit. Aku pernah merasa tak berarti, dikhianati oleh orang yang aku percaya lebih dari apapun. Aku merasa seolah dunia ini runtuh, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Aku melanjutkan ceritaku tentang pengkhianatan yang kurasakan, tentang bagaimana Della dan Arvan menghancurkan dunia yang kubangun dengan penuh cinta dan kepercayaan. Aku bercerita tentang luka yang aku bawa, yang akhirnya membuatku menulis, yang membawa aku pada kebangkitan yang tak pernah terduga. Tapi saat aku bercerita tentang kebangkitan itu, aku merasakan sesuatu yang tak biasa. Aku menoleh sekilas ke arah penonton. Mataku bertemu dengan sepasang mata yang aku kenali. Della. Dia duduk di salah satu kursi di barisan depan. Wajahnya tertunduk, tak bisa menyembunyikan penyesalan yang jelas tergambar di wajahnya. Seketika, pikiranku terhenti sejenak. Hatiku berdebar. Namun aku tetap melanjutkan pidatoku. Aku tak ingin membiarkan pandanganku terhanyut oleh masa lalu. Aku tidak ingin memberi kesempatan untuk meruntuhkan apa yang sudah kubangun. Perempuan-perempuan yang luar biasa di sini, lanjutku. Kita semua memiliki cerita kita sendiri. Kita semua pernah terluka. Tapi bukan luka itu yang menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit. Kita punya kekuatan untuk memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kita layak untuk bebas. Aku merasa berat untuk tidak menoleh lagi, namun aku tahu ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku tidak akan membiarkan Della, atau siapapun, mengubah jalan hidupku lagi. Aku tidak akan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang telah menguras kekuatanku. Saat pidato selesai, aku turun dari panggung dengan langkah yang mantap. Di luar ruangan, beberapa orang mendekat untuk mengucapkan terima kasih, mengungkapkan betapa cerita itu menginspirasi mereka. Namun, mataku kembali mencari Della. Dia sudah tidak ada di sana.
Mungkin dia pergi begitu saja, atau mungkin dia memilih untuk tidak menghadapiku setelah semua yang terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Aku tidak membutuhkan jawaban dari Della atau penyesalan darinya. Yang penting adalah aku telah berjalan jauh dari masa lalu, dan aku tahu aku akan terus maju, tidak peduli apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, kebangkitan itu bukan tentang mereka yang pernah menjatuhkan kita. Itu tentang kita yang memilih untuk bangkit, berani menghadapi dunia, dan menemukan kekuatan kita sendiri. Kini, aku bahagia. Luka itu masih ada, tapi tak lagi berdarah. Waktu memang memberi penyembuhan, tapi itu bukan berarti luka itu hilang begitu saja. Ia hanya menjadi bagian dari diriku yang telah diterima, seperti bekas luka yang mengingatkan kita bahwa kita pernah jatuh, namun kini berdiri lebih kuat. Aku memilih memaafkan, tapi tak melupakan. Karena dari sanalah aku belajar bahwa kadang orang yang paling kita percaya adalah pelajaran paling menyakitkan, tapi juga yang paling membentuk siapa kita hari ini. Aku bukan lagi perempuan yang terluka, yang terpuruk oleh pengkhianatan. Aku adalah perempuan yang telah melewati gelombang besar, yang tahu betul bagaimana rasanya jatuh, tapi juga tahu bagaimana rasanya bangkit dengan lebih tegar. Aku kini tak lagi mencari pembenaran atau penyesalan. Aku hanya menemukan kedamaian dalam hatiku, dan itu cukup. Della dan Arfan mungkin telah pergi dari hidupku, tetapi mereka meninggalkan pelajaran yang tak ternilai. Mereka mengajarkan aku untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mencintai diri sendiri, dan yang paling penting, untuk tidak pernah menyerah pada hidup. Kehilangan itu pahit, tapi aku kini mengerti bahwa hidup akan terus berjalan, dan aku memiliki kekuatan untuk menentukan arah jalanku. Rio, anakku, dan orang-orang yang kupercayai sekarang adalah bagian dari hidup yang lebih baik. Mereka adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya, yang memberi makna baru pada setiap langkah yang kutempuh. Aku tak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Aku memilih untuk hidup di masa kini, dan merangkul masa depan yang penuh harapan. Suatu hari, aku akan menatap kembali jalan panjang yang telah kutempuh, dan aku akan tersenyum. Karena meski jalan itu penuh dengan batu dan duri, aku tahu aku telah berjalan melaluinya dengan kepala tegak, dan kini aku siap untuk merayakan hidup yang lebih baik, hidup yang aku pilih sendiri. Karena kadang, kita harus melalui yang terburuk untuk bisa sampai pada yang terbaik.